Hai semuanya, selamat datang di Tech Blast ID bersama Fakih di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah aksesoris yang memang diperuntukkan untuk mempercantik setup meja kerja. Dan ya, itu adalah sebuah headset stand. Dan nggak sembarang headset stand sebenarnya, karena headset stand dari Enyaq Nemesis yang satu ini menawarkan fitur yang lumayan menarik menurut gua pribadi. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Alright, seperti yang gue mention sebelumnya, headset stand yang kita akan bahas kali ini adalah dari Enyaq Nemesis dengan nama Nemesis Luminate T10. Untuk harganya ini berada di 200 ribuan, dan yang akan kita dapatkan hanya stand, kabel, serta kertas-kertas sakral dalam paket pembeliannya. Dari segi estetika, headset stand ini memiliki desain yang kelihatan gaming banget. Setup gaming lu nih pasti bakal kece abis dengan hadirnya headset stand ini. Tapi untuk yang punya setup minimalis pun masih cocok juga. Di sini gue milih varian yang warna hitam karena cocok dengan setup meja gue. Dan Nemesis pun menyediakan varian yang warna putih bagi yang punya setup putih dan clean. Nah, bentukan dari tiangnya ini gue suka banget ya dengan modelannya karena headsetnya jadi menggantung atau floating gitu. Dan ini pun terbuat dari aluminium alloy yang kualitasnya juga udah oke punya. Pada bagian standnya ini menarik, terbuat dari material plastik ABS dan ini udah solid banget. Kita pun bisa lihat terdapat logo Nemesis yang cukup besar di bagian kiri, yang gue pun prefer ini dikecilin aja karena ini menurut gue kegedean. Dan di sebelah kanannya terdapat simbol sidik jari, dan ini adalah touch panel untuk RGB lighting. Yap, Nemesis Luminate ini punya RGB underglow dan terdapat 7 mode yang bisa kita pilih. Next ke bagian dasarnya, ini dilapisi bahan karet anti-slip, yang menurut gue ini juga udah lumayan lah, nggak bakal gampang kegeser. Nah, selain fungsinya untuk menaruh headset, Nemesis Luminate ini punya fungsi tambahan yang akan sangat membantu usernya. Kita bisa lihat tadi ya, terdapat beberapa port di bagian standnya, dan di bagian belakangnya ini terdapat port USB Type-C yang digunakan sebagai sumber power. Dan di depannya ini terdapat dua port USB Type-A. Ini berguna banget ya untuk kabel colok USB atau dongle 2,4 GHz. Dan yang menarik banget adalah terdapat 7.1 sound card. Terdiri dari dua port audio jack 3,5 mm dan satu port mikrofon jack 3,5 mm juga. Nah, pas gue nyobain port USB-nya, gue mencolokkan dongle 2,4 GHz untuk mouse dan juga controller yang hasilnya terkonek dan ini pun cukup bagus. Lalu untuk audio jack-nya ini untuk headset berfungsi dengan baik. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ada dua port audio jack di sini. Jadi yang icon headset ini yang ada mic-nya adalah untuk menggunakan fitur 7.1 surround sound. Dan pas gue nyobain ini sih lumayan lah ya hasilnya. Lumayan oke pas gaming. Nah, lalu gue mencoba port mic-nya. Dan di sini gue menggunakan dua mic. BM800 yang menggunakan kabel XLR2 jack dan juga SF666 yang kabelnya built-in dengan konektor jack 3,5 mm juga. Let's go kita tes. Dan seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan menggunakan audio interface yang ada pada Nemesis Luminate, dan gue menggunakan BM800 yang menggunakan konektor XLR to audio jack 3,5 mm. Hasilnya kecil banget ya, seperti yang terlihat dari audio wave-nya, dan mungkin juga kalian mendengarnya ini kayaknya kurang mantap. Tapi alasannya bukan karena nggak berfungsi dengan baik, tapi mic BM800 ini membutuhkan yang namanya phantom power. Ya, mic-mic yang kayak gini tuh membutuhkan phantom power supaya hasilnya jauh lebih bulat, sedangkan pada Nemesis Luminate itu nggak ada. Makanya hasilnya kurang mantap. Tapi ya kalau misalnya ini bisa digunakan, ya bisa dibilang ini hal yang cukup bagus. Nah, sekarang gue pakai mic yang nggak butuh phantom power, yaitu TAVR FX666. Ini harganya lumayan murah ya. Kalau misalnya kalian emang mau menggunakan mic ini, nggak sampai 100 ribuan kalau nggak salah. Tapi gue juga nggak tahu, karena ini sebenarnya gue dibeliin sama teman-teman gue ketika gue pertama kali pengen jadi content creator, gamer sih lebih tepatnya. Tapi iya, hasilnya seperti ini, dan kita lihat audio wave-nya sih ini lumayan bagus ya. Dan itu benar-benar terlihat. Jadi Nemesis Luminate ini soundcardnya berfungsi dengan baik untuk mic yang tidak membutuhkan phantom power. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan mengenai Enyaq Nemesis Luminate. Headset stand yang lumayan worth it menurut gue dengan harga 200 ribuan.
karena kita dapat 3-in-1 ya, dapat sound card, dapat USB hub, dan dapat headset stand. Ya walaupun sebenarnya kalau kita pikirin lagi, dengan harga yang lebih murah kita bisa dapat ketiganya itu secara terpisah. Tapi itu nggak praktis, karena di sini yang ditawarkan oleh Enecan Nemesis adalah praktisnya. Dan ya, gue cukup suka dengan headset stand-nya, karena cocok juga sama setup gue. So ya, menurut gue sih dengan harga 200 ribuan ini lumayan worth it. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it nggak sih headset stand yang kayak gini? Atau kalian lebih suka yang sebenarnya sederhana aja dan lebih mementingkan estetika dibanding fungsinya? Dan segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.